Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari Rison yang spesial. Karena hari ini selain kita beribadah kepada Tuhan, hari ini juga akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan Alena dan Billy. Dan sebelum kita bersama-sama nanti masuk dalam prosesi pemberkatan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan saya minta baik keluarga Alena, keluarga Billy, dan kedua mempelai sendiri, saya minta hatinya tetap ada di sini. Jadi jangan hanya fisiknya yang ada di sini, tetapi hatinya memikirkan acara yang lain, ya. Karena dalam sebuah pernikahan yang paling sakral, yang paling penting itu bukan acara resepsinya, saudara. Tetapi yang paling penting itu adalah pada saat pesan firman itu disampaikan ataupun pada saat prosesi pemberkatannya. Jadi saya minta baik keluarga maupun kedua mempelai, hati pikirannya ada di sini, ya, jangan kemana-mana. Nah saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Ish Waisyah, yaitu rahasia di balik penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Di situ dikatakan, dan Yahweh Elohim menimpakan kepada Adam tidur lelap, maka dia tertidur. Kemudian dia mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu Yahweh menutup daging di bawahnya. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah dia ambil dari manusia itu menjadi seorang wanita. Dan dia membawanya kepada manusia itu. Lalu Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu dia akan disebut wanita, sebab dari pria dia ini telah diambil. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ketika satu makhluk yang disebut dengan wanita itu diciptakan oleh Bapak Yahweh. Waktu itu satu di antara rusuk Adam diambil dan dibentuk oleh Elohim Yahweh menjadi satu makhluk yang disebut dengan wanita. Dan ketika wanita yang baru saja dibentuk oleh Bapak Yahweh ini dibawa kepada Adam, begitu Hawa itu jadi lalu dibawa kepada Adam, waktu itu Adam langsung ngomong, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan dia akan disebut wanita karena dia diambil dari seorang pria. Saudara-saudara sekalian, saya perlu memberitahu bahwa sebetulnya ada satu rahasia yang tidak pernah tersingkap di dalam dunia kekristenan. Ketika Adam mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dunia kekristenan tidak pernah ngerti atau tidak pernah tahu bahwa ketika Adam mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, di situ sebetulnya ada satu rahasia, di mana rahasia ini akan memberitahu bahwa bagaimana sebetulnya awal mula kejatuhan Adam dan Hawa itu. Jadi perlu saudara ketahui, ketika Adam mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, perkataan Adam ini pada waktu itu sempat memicu rasa cemburunya Nahas. Maka pada waktu itu Nahas dia berusaha menjatuhkan kedua orang ini. Siapa Nahas itu, saudara? Dalam dunia kekristenan tidak pernah mengenal siapa itu Nahas. Karena di dalam kitabnya orang Kristen, baik itu di kitab suci dalam bentuk handphone maupun handphone suci, itu tidak pernah ditulis kata Nahas.
Tapi orang Kristen selama ini hanya mengenal bahwa satu sosok makhluk yang menggoda Hawa itu namanya ular. Kemudian orang Kristennya berpikir, oh, ular yang menggoda Hawa itu yang dimaksud ular yang berjalan dengan perutnya atau ular yang melata. Sekarang coba kita renungkan, saudara. Mungkinkah binatang itu bisa berbicara kemudian menggoda Hawa? Coba kita renungkan. Ya, ini sudah tidak masuk akal, saudara. Yang namanya menggoda itu berarti harus terjadi satu conversation, terjadi satu percakapan, di mana yang menggoda itu akan mengucapkan kata-kata, kemudian dia akan menggoda orang yang dituju. Tetapi kalau kita renungkan, kita membaca kitab suci, ditulis di situ ular menggoda Hawa. Sekarang coba saudara renungkan, bagaimana binatang bisa menggoda manusia? Jelas tidak bisa. Perlu saudara ketahui bahwa kata ular di dalam kitab suci berbahasa Indonesia itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata nahas. Nahas itu sosok makhluk yang wujudnya persis seperti kita. Dia punya kepala yang bentuknya seperti kita, tubuhnya seperti kita, tangannya juga seperti kita, kakinya seperti kita, matanya ya seperti kita, telinganya seperti kita. Dan nahas itu punya tingkat intelijensia yang tinggi, dia punya tingkat kecerdasan yang tinggi. Maka sekarang kita ngerti kenapa ular itu bisa menggoda Hawa. Karena ternyata ular yang dimaksud itu bukan ular binatang yang melata, bukan saudara, tapi ular yang dimaksud adalah nahas. Nahas itu satu makhluk yang persis plek jeblek dengan kita. Cuman bedanya nahas itu dari keluarga atau dari kaum binatang. Nah, ketika Adam mengatakan begitu Bapak Yahweh buat Hawa, dan Hawa itu diberikan kepada Adam, lalu Adam ngomong, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Asal saudara tahu, perkataan Adam ini memicu rasa cemburunya si nahas. Karena apa? Nahas berpikir, kok bukan aku yang dipilih Adam untuk mendampingi hidupnya, tetapi justru si wanita itu. Adam ngerti, karena nahas itu bukan manusia, sekalipun wujudnya seperti manusia, tetapi dia dari keluarga atau dari kaum binatang. Sedangkan Adam juga ngerti, binatang itu hanya punya satu level jiwa roh, tetapi manusia seperti saudara dan saya itu punya 5 level jiwa roh. Binatang itu hanya punya satu level jiwa roh yang disebut dengan naluri, yang kita kenal dengan naluri. Maka kalau saudara lihat ada ayam jago pejantan, terus nanti lewat ada ayam babon, ini jago jantan ini, itu tidak peduli itu babon itu habis ditiduri siapa, tubruk, kan begitu saudara. Nah, kenapa binatang kok sifatnya seperti itu? Karena binatang itu hidup hanya dengan naluri. Kita juga punya naluri saudara, tetapi kita punya dikasih juga yang namanya ruah atau roh, sehingga ruah atau roh itulah yang ngerem atau mengekang naluri itu untuk berbuat yang tidak sewajarnya. Maka Adam ngerti, dia tidak akan pernah memilih nahas sebagai pendamping hidupnya. Karena kalau aku sampai kawin sama nahas, bahaya. Nanti dia bisa ketemu pejantan-pejantan yang lain dikawini semua. Karena dia binatang, dia hidup dengan satu level jiwa roh yang disebut dengan naluri. Nah, ini adalah satu rahasia yang tidak pernah tersingkap di dalam dunia kekristenan. Dan kita perlu tahu bahwa ucapan Adam ini sempat memicu rasa cemburu dari nahas. Dan kemudian karena nahas itu cemburu, dia mulai dekati si Hawa. Kenapa dia tidak mendekati si Adam? Karena nahas ngerti Adam itu punya kepekaan roh yang tinggi.
Kalau aku mendekati Adam langsung atau aku menjatuhkan Adam langsung, tidak akan bisa. Karena apa? Adam ini punya kepekaan roh yang tinggi. Dia ngerti nahas ini deketin aku karena dia mau menjatuhkan aku. Maka yang dideketin si Hawanya, saudara. Sampai singkat ceritanya, akhirnya mereka berdua itu dibuat jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara soal tulang rusuk Adam yang diambil dan dijadikan seorang wanita oleh Bapak Yahweh. Tulang rusuk dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Hatselah, yang digambarkan sebagai sesuatu yang melingkupi, sesuatu yang mengelilingi, dan sesuatu yang menyelimuti. Nah, pada saat Adam diciptakan, sebetulnya saya katakan Adam pada waktu itu dia tidak atau belum memiliki kelemahan apapun. Tetapi pada waktu satu dari Hatselanya diambil Bapak Yahweh dan dibuat menjadi seorang wanita, maka saat itu tempat di mana Hatsela Adam diambil, sekarang tempat itu menjadi titik kelemahannya Adam. Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat Adam diciptakan pertama kali sebelum ada Hawa, saya katakan Adam itu tidak memiliki kelemahan apapun. Tapi pada waktu satu dari Hatselanya Adam atau tulang rusuknya Adam itu diambil Bapak Yahweh dan dibuat menjadi seorang wanita, maka saat itu juga tempat di mana Hatsela Adam diambil, sekarang tempat itu menjadi titik kelemahannya Adam. Ya, perhatikan ini baik-baik. Jadi saudara, tulang rusuk itu tulang yang berfungsi untuk melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Selain melindungi jantung dan paru-paru dari goncangan, tulang rusuk itu juga melindungi organ-organ yang lain seperti lambung, ginjal, hati, pankreas, dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, kalau titik lemah ini ditusuk pakai pisau, maka saat itu pisau itu akan langsung kena dan melukai organ vital kita. Nah, di sini saudara sekalian, sebetulnya ada maksud Bapak Yahweh mengambil tulang rusuk Adam dan mengubah tulang rusuk itu menjadi seorang wanita. Nah, pada saat Elohim mengubah Hatsela Adam menjadi seorang wanita, maka saat itu wanitalah yang berfungsi sebagai Hatselanya Adam yang akan melingkupi seorang laki-laki dengan kasih sayang. Dia juga akan menolong dan dia akan menopang laki-laki itu dengan kasih sayang. Nah, secara khusus saudara-saudara sekalian, pertolongan yang harus diberikan oleh seorang wanita atau seorang istri di sini, ini adalah pertolongan yang akan memberikan satu perlindungan kepada seorang laki-laki atau kepada seorang suami. Nah, ketika ada sesuatu dari luar sedang mengincar titik lemah dari laki-laki atau dari suami ini, diincar saudara ya, jadi titik kelemahannya suami itu diincar. Nah, disinilah saya katakan fungsi penolong itu sesungguhnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, secara khusus pertolongan yang harus diberikan oleh seorang wanita atau seorang istri di sini adalah pertolongan yang akan memberi satu perlindungan kepada seorang laki-laki atau kepada seorang suami. Ketika ada sesuatu dari luar itu sedang mengincar titik kelemahan suami, disinilah fungsinya penolong yang sesungguhnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau ngerti suaminya itu titik kelemahannya, misalkan ini saya ambil contoh, saya berharap di sini tidak ada. Misalkan suaminya itu tukang main perempuan dan istrinya ngerti. Sebagai istri yang baik, sebagai penolong yang baik, perhatikan ini. Ya. Itu tidak perlu membuka aib suaminya kemana-mana, saudara. Ya. Tahu enggak, suamiku itu tukang gonta-ganti perempuan. Tidak perlu. Kenapa? Itu justru sebetulnya kita sedang menarik energi negatif
masuk dalam kehidupan pernikahan? Kenapa tidak memilih memperkatakan nubuatan yang besar? Seharusnya pada saat terjadi seperti itu tidak perlu curhat kemana-mana. Ya, curhatlah kepada Bapak Yahweh, datanglah kepada Tuhan, bukan malah mengumbar kejelekan suami kita sendiri. Atau demikian pula sebaliknya, tidak perlu mengumbar kejelekan istri kita sendiri. Kenapa orang lebih suka mengumbar kejelekan ke tempat lain, ke orang lain, ketimbang menubuatkan kata-kata positif? Kenapa tidak memilih mengatakan syukur dan terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapak Yahweh untuk seorang suami yang Engkau berikan kepadaku, suami yang sangat mengasihi aku, sangat menyayangi aku, dan hanya aku miliknya seorang. Coba saudara renungkan, sama-sama ngomong tapi energinya lebih enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tidak perlu buka nyebar aib suami atau istri kemana-mana, karena itu satu energi negatif, saudara. Nah, cuman kebanyakan orang saya perhatikan itu lebih nyaman ketika dia mengumbar kejelekan suami, istri atau keluarganya kepada orang lain. Ya, jadi pertolongan yang dimaksud di sini ini adalah satu pertolongan yang memberi perlindungan kepada suami. Ketika ada sesuatu yang dari luar yang sedang mengincar titik lemah dari laki-laki atau suaminya, disitulah fungsi penolong yang sesungguhnya. Dia bisa mengcover dan dia bisa menutupi kelemahan suaminya. Maka kalau laki-laki itu sampai salah milih pasangan, sampai salah milih istri, saudara perlu tahu bahwa bukan dukungan dan kasih sayang yang akan diterima, tapi yang akan diterima itu adalah istri yang akan berbalik dan menusuk suaminya sendiri tepat di titik kelemahannya. Karena apa? Karena istrilah yang paling tahu titik kelemahan suaminya. Ya. Jadi hati-hati kalau sampai salah milih pasangan, salah milih istri. Yang akan saudara dapatkan itu bukan dukungan dan kasih sayang yang akan diterima, tapi yang akan diterima apa? Istri yang akan berbalik dan menusuk suaminya sendiri tepat di titik kelemahannya. Karena yang paling ngerti suami itu siapa? Istri. Orang mengatakan, ya kadang ada orang tua nasihati menantunya, "Duk, ibu itu paling ngerti suamimu." Oh, belum tentu. Berapa banyak anak yang tidak terbuka dengan orang tuanya, tetapi justru dengan kekasihnya, pacarnya, dengan calon istrinya lebih banyak terbuka. Maka tadi saya katakan, istrilah yang paling ngerti titik kelemahan suaminya ada di mana. Itu yang paling ngerti istri, bukan orang tuanya, sekalipun yang melahirkan orang tuanya. Ya. Maka kalau sampai salah milih pasangan, salah milih istri, yang didapat itu bukan dukungan dan kasih sayang, tapi istri yang akan berbalik dan menusuk suaminya sendiri. Maka hati-hati saudara, ya, saudara yang sedang menjalin satu hubungan, berusahalah mencari pasangan itu yang satu iman dan satu roh. Jangan sampai nanti saudara justru ditusuk dari belakang. Diberi entah gitu aja. Ya, jangan sampai justru nanti saudara yang akan ditusuk dari belakang. Sudah, biar di situ aja. Ya, saya sering memberitahu di tempat ini kepada anak muda di tempat ini, hati-hati, ya, jangan sampai imanmu di dalam Bapak Yahweh itu sudah iman yang paling benar. Kamu mundur sedikit saja, setengah langkah saja ke belakang kembali kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi keselamatan.
Saya bilang, jangan sampai ya kamu tukarkan imanmu di dalam Bapa Yahweh itu cuma dengan perempuan atau laki-laki. Dan saya berani memberikan satu label. Ya, dan saudara terima suka tidak suka, inilah label yang harus saudara terima. Kalau sampai saudara yang laki-laki, yang perempuan ini ya, misalkan yang perempuan di dalam Bapa Yahweh sudah ngerti pasangannya bukan anak Bapa Yahweh, tetap diterak, dilanjutkan sampai menikah. Dan anehnya yang anak Bapa Yahweh, yang perempuan ini justru ngikut. Saya sebut berarti kamu sedang menukarkan Tuhanmu itu cuma dengan burung. Kalau yang laki sudah ngerti pacarnya perempuannya bukan anak Bapa Yahweh, bukan satu iman, bukan satu roh, tapi tetap diterjang sampai hidup pernikahan, sampai menikah, berarti saya harus memberikan satu label. Berarti kamu sedang menukarkan Tuhanmu itu cuma dengan sangkar burung. Suka tidak suka, inilah label yang harus saudara terima. Ya. Jadi hati-hati ketika memilih pasangan, karena ini pernah terjadi kepada siapa? Simson. Ketika apa? Ketika Simson itu memilih Delilah atau Delila menjadi istrinya, dan ternyata ketika Simson memilih Delila, justru Delila yang terjadi apa? Dia kasih dukungan ke Simson? Bukan, justru Simson diapakan? Ditusuk tepat di titik kelemahannya. Jadi ini membuktikan memilih pasangan itu tidak bisa sembarangan, saudara. Karena salah memilih pasangan, bukan dukungan dan kasih sayang yang akan kita terima, tetapi justru pasangan yang akan berbalik dan menusuk tepat di titik kelemahan kita. Maka saudara, dalam seremoni perkawinan tradisi Yahudi, biasanya mempelai wanita itu akan mengelilingi mempelai pria sebanyak 7 kali. Seperti ini ya. Ini tujuannya buat apa? Ini tujuannya, ini sebagai tanda sang mempelai wanita akan mendedikasikan atau mengabdikan hidupnya kepada mempelai pria atau kepada suaminya, yaitu dengan memberikan dukungan penuh, memberikan pertolongan, dan memberikan kasih sayang sesempurna mungkin atau sebaik mungkin. Jadi saudara-saudara sekalian, nanti Alena itu juga akan saya minta mengelilingi Billy sebanyak 7 kali. Dan ketika Alena mengelilingi Billy 7 kali ini sebagai tanda bahwa Alena akan mendedikasikan atau mengabdikan hidupnya kepada Billy suaminya, yaitu dengan memberikan dukungan penuh atau pertolongan dan kasih sayang sesempurna mungkin atau sebaik mungkin. Jadi saudara, kalau kita renungkan ya, betapa berat tugas seorang istri itu. Dan saya juga perlu memberitahu berkaitan dengan iman percaya Billy di dalam Bapa Yahweh yang sekarang ini. Nantinya sekalipun Billy adalah kepala rumah tangga dan Lena harus tunduk kepada Billy, tapi saya perlu memberi catatan di sini. Karena Billy atau karena Lena itu lebih dulu di dalam Bapa Yahweh, jadi tidak masalah kalau nanti Lena itu akan lebih banyak membimbing Billy di dalam Bapa Yahweh. Karena apa? Karena Billy baru di dalam Bapa Yahweh. Sekalipun nanti setelah saya adakan penumpangan tangan pemberkatan perkawinan Lena dan Billy, kemudian saat itu juga Billy akan menjadi kepala rumah tangga dari rumah tangganya dengan Lena. Tetapi saya juga perlu memberitahu bahwa nantinya sekalipun Billy itu kepala rumah tangga dan Lena harus tunduk kepada Billy, tapi karena Lena lebih dulu di dalam Bapa Yahweh, jadi tidak jadi masalah kalau nanti Lena akan lebih banyak membimbing Billy di dalam imannya di dalam Bapa Yahweh. Karena apa? Karena Billy sekarang ini baru mengenal Bapa Yahweh. Selain saya sebagai gembalanya yang akan membimbing imannya Billy di dalam Bapa Yahweh,
Tetapi saya menyadari, saya tidak setiap hari ada bersama-sama dengan Billy. Yang setiap hari akan ada bersama-sama dengan Billy itu istrinya, Alena. Jadi nanti selain saya ketika ada di Kehilat, tetapi ketika ada di rumah, itu yang membimbing Billy adalah Alena. Dan ketika nanti Lena membimbing Billy, membimbing imannya Billy, ini bukan berarti Lena itu sedang mengambil alih fungsinya Billy, bukan. Apa yang dilakukan Lena itu hanya membimbing Billy dalam hal iman. Karena Lena lebih dulu di dalam Bapa Yahweh. Jadi kalau kita renungkan saudara, betapa berat tugas seorang istri itu. Karena ternyata dia tidak hanya harus tunduk dan mengasihi suaminya, tetapi dalam kasus mereka berdua, Lena sebagai istri itu juga harus membimbing imannya Billy. Dan nanti Billy tidak boleh menganggap Lena gurui. Tidak boleh nganggap ngajari. Kamu tidak usah guruin aku soal iman. Aku sudah ngerti. Tidak boleh ngomong seperti itu, ya. Karena yang dilakukan Lena ini sifatnya temporary atau sifatnya sementara. Sampai imannya Billy di dalam Bapa Yahweh itu benar-benar settle, benar-benar firm, teguh dan kuat. Jadi kalau kita perhatikan saudara, betapa berat tugas seorang istri itu. Nah, kalau Billy sekarang sudah ngerti hal ini, ada satu hal yang harus Billy ingat baik-baik dan lakukan, yang sebentar lagi akan menjadi suami dan kepala rumah tangga. Yang harus Billy ingat baik-baik dan lakukan adalah hormatilah dan kasihilah istrimu, dan perlakukanlah Alena sebaik mungkin, sama seperti Billy memberikan perlakuan baik untuk ibunda yang juga adalah seorang wanita seperti istrimu. Ya, ini pesan untuk Billy. Hormati dan kasihi dan perlakukanlah Alena itu sebaik mungkin. Sama seperti apa? Sama seperti Billy memperlakukan baik ibundanya yang juga adalah seorang wanita seperti Alena yang adalah istrinya Billy. Kenapa saya harus memberi wejangan ini? Karena memperlakukan seorang istri dengan tidak baik itu sama saja melecehkan dan tidak menghargai Bapa Yahweh penciptanya. Bukankah yang menciptakan wanita untuk menjadi penolong bagi laki-laki itu Bapa Yahweh? Ya, pegang ini baik-baik. Coba Billy, saya mau tanya. Saya sudah ngerti jawabannya sih ya. Sudah ngerti jawabannya, cuman saya mau tanya tapi tolong dijawab yang tegas ya. Alena, calon istrimu itu perempuan atau bukan? Perempuan ya? Pasti ya, tenan ya? Perempuan tenan ya? Tenan, sing tegas nek ngomong. Tenan ya? Ya wis nek perempuan. Maksudnya apa sih saya tanya seperti ini? Ya, saya pastikan saya tanya, saya sudah ngerti Lena perempuan ngerti. Saya tanya lagi ke Billy, calon istrimu itu perempuan tenan apa ora? Dia jawab tenan perempuan. Artinya apa? Saya tanya begini, kalau istrimu itu sama wanitanya seperti ibumu, maka sama seperti Billy memperlakukan ibu dengan baik, berikanlah perlakuan yang baik juga untuk Alena. Yang sama apa? Yang sama-sama seorang wanita seperti ibu. Maka tadi tak tanya dulu, terkecuali kalau Billy jawabnya, calon istrimu lanang apa wedok? Lanang om. Nah itu lain perkara. Saya tidak akan lanjutkan saudara. Tapi karena saya tanya, calon istrimu itu perempuan tenan enggak? Tenan. Nah yang saya ambil perempuan, jawaban perempuan ini. Ini supaya apa? Billy ingat baik-baik nanti pesan saya ini. Ya. Artinya apa saya tanya ini? Kalau istrimu itu sama-sama wanitanya, sama-sama perempuannya seperti ibumu,
Maka sama seperti Billy memperlakukan ibu dengan baik, berikanlah perlakuan yang baik juga untuk Lena, karena Lena itu juga wanita atau perempuan seperti ibu. Dan tugasnya Billy nanti itu memang tidak mudah, saudara. Apalagi saya dengar katanya nanti tinggalnya jadi satu di rumah orang tua Billy bersama dengan ibu. Maka saya katakan tugasnya Billy itu tidak mudah. Karena di sini Billy harus bisa bersikap balance, bersikap seimbang antara ibu dengan istrinya. Seperti apapun Billy mengasihi ibu, seperti itulah kasih yang harus Billy berikan juga kepada Lena nantinya. Dan saya juga menyadari, saudara, menjadi Billy itu tidak mudah. Karena apa? Karena saya pun dulu juga begitu ketika ibu saya masih ada. Saya juga begitu. Saya harus mengasihi ibu saya, tapi dengan kasih dan cinta yang sama, saya juga harus memberikan itu kepada istri saya. Jadi saya menyadari untuk menjadi Billy di posisi yang sekarang itu tidak mudah. Saya dengar nanti setelah menikah akan tinggal bersama-sama dengan orang tua Billy. Sikap yang tidak mudah, bersikap yang tidak mudah yang saya maksud itu karena Billy nanti harus bersikap balance, seimbang antara ibunya dengan istrinya. Saya pun dulu juga begitu pada saat ibu saya masih hidup, saudara. Ya. Saya harus mengasihi ibu saya, tapi dengan kasih yang sama juga, saya juga harus mengasihi istri saya. Dan inilah yang nanti harus dilakukan Billy juga dalam kehidupan rumah tangganya. Saya rasa untuk sementara waktu tidak jadi masalah, kalau memang harus tinggal dengan orang tua dulu. Tetapi harus bisa bersikap balance atau seimbang. Nah, ini yang pertama, saudara, tentang Hatsela. Rusuk yang diambil Bapak Yahweh dan dijadikan seorang wanita. Kemudian, perkawinan atau pernikahan itu harus dan mutlak diberkati Bapak Yahweh, Adonai Yesua, Waruah HaKodes atau Roh Kudus. Memang kenapa? Perkawinan atau pernikahan itu harus diberkati Yahweh. Tadi di depan saya sudah memberitahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa kata laki-laki dan kata perempuan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan huruf Alef Yod Sin dan Alef Sin He yang dibaca Is dan Isyah. Is itu artinya laki-laki. Dan Isyah artinya perempuan. Kitab suci di dalam kitab Matai pasal ke-19 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-6 memberitahu kepada kita bahwa ketika laki-laki dan perempuan disatukan melalui pemberkatan perkawinan, sebetulnya mereka bukan lagi dua daging tetapi menjadi satu daging. Coba kita baca ayatnya. Di situ dikatakan, dan Yesua berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu dan akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu apa itu? Daging. Sehingga mereka tidak lagi dua tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya ketika laki-laki dan perempuan disatukan melalui pemberkatan perkawinan atau pernikahan seperti yang nanti sebentar lagi akan kita langsungkan, dan kemudian laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging, sebetulnya itu berarti juga sedang melebur kata is dan isyah menjadi satu, sehingga dua kata is dan isyah ini tidak lagi menjadi kata yang berdiri sendiri-sendiri seperti ini, tetapi menjadi kata dalam bahasa Ibrani
yang ditulis dengan huruf alef, yod, sin, dan he. Sekalipun tidak saya bunyikan katanya apa, tapi kata Ibrani yang ditulis dengan huruf alef, yod, sin, dan he ini ada artinya yang sangat dalam, saudara. Dan artinya nanti akan memberitahu kita kenapa perkawinan atau pernikahan itu harus mutlak diberkati Yahweh saja, bukan diberkati dalam nama yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan ketika laki-laki dan perempuan disatukan melalui pemberkatan perkawinan atau pernikahan dan kemudian menjadi satu daging. Ini artinya juga sedang melebur dua kata is dan isyah menjadi satu. Artinya dilebur itu diapakan? Melebur itu diapakan? Dijadikan satu, yang tadinya dua jadi satu. Ini persis seperti firman katakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk apa? Melebur, menyatu dengan istrinya. Tadinya dua, sekarang jadi berapa? Jadi satu, dari dua daging jadi satu daging. Nah, perlu saudara ketahui bahwa ketika di sini dikatakan ketika laki-laki dan perempuan disatukan melalui pemberkatan perkawinan atau pernikahan dan kemudian menjadi satu daging, itu berarti juga sedang melebur atau menyatukan kata is dan isyah menjadi satu, sehingga kata is dan isyah itu tidak berdiri sendiri-sendiri lagi seperti ini. Tidak ada lagi kata dan sebagai kata penghubungnya, tetapi akan menjadi kata Ibrani yang ditulis dengan huruf alef, yod, sin, dan he. Nah, coba saudara, saya akan menyatukan, saya akan meleburkan. Ya, coba saudara perhatikan proses peleburan atau penyatuannya. Ini adalah kata is dan isyah. Saya tulis isnya sebelah kanan, karena bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Is dan isyah, ini is, alef, yod, sin, alef, sin, dan he. Sekarang perhatikan, saya akan melebur dua kata dalam bahasa Ibrani ini menjadi satu. Ya, ketika saya lebur seperti ini, saudara. Tadinya seperti ini, masih berdiri sendiri-sendiri, masih pisah. Tapi sekarang akan saya lebur jadi satu, saya satukan, jadinya seperti ini ya. Sekali lagi saya ulangi, awalnya begini, lalu saya lebur, saya satukan menjadi satu, menjadi seperti ini. Nah, ketika kata is dan isyah dilebur jadi satu, akan menjadi kata yang seperti ini susunan huruf Ibraninya. Menjadi susunan huruf Ibraninya, jadi ada huruf alef, yod, sin, dan he. Kalau saya bunyikan alef, yod, sin, dan he dengan kata isyah, itu juga bisa. Tetapi sekali lagi karena ini gabungan dua kata, maka saya tidak membunyikannya. Ya, saya bunyikan isyah ya bisa. Ini dibaca isyah ya bisa. Isyah bisa. Tapi saya tidak membunyikan. Karena apa? Ini gabungan dua kata. Dua kata yaitu kata apa tadi? Is dan isyah. Sampai di sini dulu saudara bisa memahami? Bisa ya? Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, sebelum saya satukan dua kata ini, sebetulnya kalau saudara teliti, di situ ada dua huruf Ibrani yang sama di dua kata ini. Ya, tadi sebelum saya satukan, kan masih berdiri sendiri-sendiri. Is sendiri, isyah sendiri-sendiri. Tapi begitu saya satukan, jadi satu. Tapi sebetulnya ketika dua kata ini masih belum saya lebur, masih berdiri sendiri-sendiri, di situ ada dua huruf Ibrani yang sama dan juga ada dua huruf Ibrani yang berbeda. Maka di sini jumlahnya ada berapa huruf ini? Ada 4 huruf.
Tapi sebetulnya di dalam 4 huruf itu ada 2 huruf Ibrani yang sama dan 2 huruf Ibrani yang berbeda. Coba saudara perhatikan, kira-kira huruf Ibrani yang sama dan huruf Ibrani yang beda itu hurufnya apa saja? Ya, saudara perhatikan. Saya akan pisahkan lagi jadi 2 lagi, jadi is dan isyah lagi. Ya, coba kita lihat. Saya kembalikan ke semula seperti ini. Nah, sekarang saudara lihat. Ini saya pisahkan lagi, tidak saya lebur. Sekarang coba saudara perhatikan. 2 huruf Ibrani yang sama, huruf apa? Apa? 2 huruf Ibrani yang sama dari kata is dan isyah adalah huruf alef dan huruf shin. Saudara lihat ini. Ini kata is dan ini isyah. Ini alef, sama tidak? Sama ya. Ini shin dan ini sin juga sama. Nah, kalau 2 huruf Ibrani yang samanya sudah ketemu, sekarang kita coba lihat 2 huruf Ibraninya yang berbeda berarti apa di sini? Yod dan benar sekali. Dan huruf Ibrani yang berbeda dari kata is dan isyah adalah yod dan he. Ini yod, ini he. Dan perlu saudara ketahui, yod dan he itu dibaca Yah, dan Yah adalah kependekan dari nama Yahweh. Ini artinya di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan harus ada Bapa Yahweh. Saudara paham? Ya, jadi tadinya laki-laki dan perempuan itu bahasa Ibraninya is dan isyah. Tapi begitu is dan isyah itu saya lebur, saya gabung jadi satu, maka bukan lagi is dan isyah, tapi jadi huruf Ibrani, 4 huruf Ibrani, alef, yod, sin, dan he. Tapi sebetulnya di situ ada satu rahasia yang tersembunyi, yang artinya di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan harus ada Bapa Yahweh. Jadi inilah kenapa perkawinan harus diberkati dalam nama Yahweh, bukan nama yang lain. Karena dengan diberkati dalam nama Yahweh, itu berarti Bapa Yahweh sendirilah yang memberkati perkawinan tersebut. Wong diberkatinya dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua dan Ruach HaKodes, ya otomatis yang memberkati siapa? Bapa Yahweh. Tapi pertanyaannya, kenapa harus diberkati Bapak Yahweh itu kenapa? Nanti kita akan nah saudara ingat-ingat dulu saja pertanyaan ini. Kenapa harus diberkati Bapak Yahweh? Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan harus adanya Bapak Yahweh di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan, ada satu huruf Ibrani juga yang akan memberitahu kita bahwa sebetulnya Bapa Yahweh lah pemersatu antara laki-laki dan perempuan. Dan huruf Ibrani itu tidak lain adalah huruf Het. Kita lihat di depan. Huruf Het adalah huruf dengan special construction atau huruf dengan konstruksi khusus. Huruf Het terbentuk dari 2 huruf Ibrani, yaitu huruf waw dan huruf sayin. Ini waw, ini sayin, yang dihubungkan dengan garis penghubung berbentuk segitiga yang disebut dengan hatoteret. Waw adalah simbol dari laki-laki dan sayin adalah simbol dari perempuan. Jadi saudara-saudara sekalian, huruf Ibrani itu memiliki satu keunikan dan dia berbeda dengan huruf-huruf yang ada selain huruf Ibrani. Bahkan huruf Ibrani, satu huruf itu bisa memiliki kedalaman arti dan makna itu bisa sampai 50 kata lebih. Tapi kalau coba saudara baca huruf A, B, C, D, alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z, A ada artinya? Tidak ada. Tapi kalau huruf Ibrani, A itu diwakili dengan huruf alef. Alef itu artinya kepala.
Alef itu juga bisa berarti Elohim atau Tuhan dan sebagainya. Jadi ini adalah keunikan dari huruf Ibrani. Nah, huruf Het itu huruf dengan konstruksi khusus. Het itu terbentuk dari dua huruf Ibrani waw dan zayin yang dihubungkan dengan garis penghubung berbentuk segitiga ini yang disebut dengan hatoteret, di mana waw itu adalah simbol dari laki-laki dan zayin adalah simbol dari perempuan. Nah, ketika waw dan zayin itu dihubungkan dengan hatoteret atau garis penghubung berbentuk segitiga, maka akan membentuk kupah atau kanopi untuk acara pernikahan seperti yang ada di depan ini. Ya, jadi ketika waw dan zayin dihubungkan dengan hatoteret ini akan membentuk kupah. Kupah itu apa? Kupah ini yang ada di depan saudara ini namanya kupah. Ya, ini kupah yang sekarang menaungi kedua mempelai ini namanya kupah. Nah, kupah itu kanopi untuk acara pernikahan orang-orang Yahudi. Jadi kalau saudara lihat di gedung-gedung, lalu pernikahan yang outdoor di taman atau di pinggir kolam renang, ada kanopi seperti ini. Ini sebetulnya meniru pola pernikahan Yahudi, orang-orang Yahudi. Yang pertama kali membuat kanopi pernikahan yang disebut kupah seperti ini orang-orang Yahudi, saudara. Tradisi pernikahan mereka itu memakai yang namanya kupah. Kupah ini seperti yang di depan kita ini, ya. Ini yang saya goyak-goyakin, ini kupah namanya. Nah, huruf Het itu huruf dengan special construction atau huruf dengan konstruksi khusus, yaitu huruf yang terbentuk dari huruf waw dan huruf zayin, di mana waw itu simbol dari laki-laki dan zayin itu simbol dari perempuan. Dan garis penghubung berbentuk segitiga atau yang disebut dengan hatoteret. Hatoteret itu adalah simbol dari Bapa Yahweh. Jadi huruf Het itu menjadi simbol laki-laki dan perempuan yang disatukan Bapa Yahweh dalam perkawinan. Ini saudara-saudara sekalian, ya. Dan hatoteret dimaknai sebagai pihak ketiga. Dan pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah Elohim atau Bapa Yahweh. Ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan Elohim Yahweh dalam perkawinan. Saya kasih note atau catatan di sini bahwa kata kupah itu juga diawali dengan huruf Het. Kata kupah itu bahasa Ibrani ini, Het, waw, pe, dan he. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tidak kebetulan kalau sekarang pola pernikahan yang sedang dilangsungkan pada pagi ini mengambil pola dari tradisi pernikahan orang-orang Yahudi. Maka saya pasang kupah di sini. Ya, ini ada artinya. Sisi pilar sebelah kanan saudara ini adalah huruf waw, yang adalah simbol dari laki-laki. Dan sisi pilar sebelah kiri saudara ini adalah huruf zayin yang adalah simbol wanita atau perempuan. Dan pilar sebelah atas ini adalah hatoteret yang adalah simbol dari Bapa Yahweh sendiri yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dalam pemberkatan perkawinan. Di sini saya pasang talit seperti yang saya pakai ini, dan di sini ada atarahnya. Di sini tertulis ada nama Yahweh. Maka secara profetik kupah ini sedang memberitahu kita bahwa Bapa Yahweh lah yang mempersatukan dan memberkati kedua mempelai ini dalam pemberkatan perkawinan. Ini yang kedua, saudara. Kemudian yang berikutnya tentang huruf Het. Huruf Het yang terbentuk dari huruf waw dan zayin memiliki nilai gematria yang berurutan.
Waw itu nilai gematrianya 6, Zayin 7, dan Het memiliki nilai gematria 8. Artinya apa ini? Waw dengan nilai gematria 6 ini adalah simbol dari manusia sesuai kitab Giliahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18, bahwa bilangan angka manusia itu jumlahnya 666, didominasi dengan angka berapa tadi? 6. Jadi 6 itu simbol dari angka manusia. Kemudian Zayin 7-nya berbicara tentang apa? Huruf Zayin dengan nilai gematria 7 adalah simbol Bapa Yahweh atau Yesua, dan Zayin juga memiliki arti nuris atau memelihara. Torah dan kitab Giliahna atau kitab Wahyu itu menulis segala sesuatu tentang Bapa Yahweh dan Tuhan Yesua yang selalu berhubungan dengan angka 7. Mulai dari hari perhentian Bapa Yahweh, kalau saudara perhatikan, Bapa Yahweh menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu selama berapa hari? Berapa? 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7 Yahweh berhenti dari segala pekerjaannya. Lalu 7 itu juga berkaitan dengan 7 hari raya yang seharusnya itulah hari raya yang harus dirayakan orang-orang Kristen. Bukan cuma Natal sama Paskah. Ngerayain Natalnya pun salah. Ngerayain Paskahnya pun salah. Yang seharusnya Pesah atau Paskah itu untuk memperingati kematian juru selamat. Tapi kalau dalam kekristenan Paskah untuk apa? Memperingati kebangkitan. Ini ngawur. Wale-wale keliru. Kalau mau memperingati kebangkitan juru selamat, itu hari rayanya namanya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung. Yang artinya Yesua itu menjadi yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Hari raya yang harus orang rayakan itu ada di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat pertama sampai dengan yang ke-44. Jumlahnya ada 7 hari raya. Ya, bukan cuma Natal sama Paskah. Sudah Paskahnya salah hari, Natalnya juga salah tanggal. Tidak pernah ada di dalam kitab suci ditulis juru selamat lahir tanggal 25 Desember. Itu tidak ada, saudara. Yaitu tanggal 25 Desember itu tanggal kelahiran juru selamat buatannya manusia. Gitu loh. Dan itu perlu saudara ketahui, di balik tanggal 25 Desember itu ada satu penyesatan besar. Jadi dengan kata lain, mohon maaf saya harus ngomong, kita itu sedang digobloki sama setan. Gitu loh saudara. Ya, ada penyesatan besar di dalamnya. Juru selamat itu tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Jangan salah, juru selamat itu lahir sesuai kitab suci tanggal 15 bulan Tisri. Bulan Tisri itu bulan dalam penanggalan kalender Ibrani, itu bulan ke-7. Jadi jangan salah. Ya, nanti masih ada lagi hari Kamis Putih, ada Rabu Abu, itu bukan hari raya buatan Tuhan. Lalu ada kenaikan Isa Al-Masih, itu juga tidak perlu dirayakan. Karena di dalam kitab suci itu tidak pernah ada. Terus Jumat Agung untuk memperingati kematian juru selamat itu juga tidak ada. Memperingati kematian juru selamat itu yang benar dengan hari raya Pesah atau Paskah. Kebangkitannya dengan Yom HaBikurim atau hari buah sulung. Lalu di kitab Giliahna itu ada 7 meterai, 7 kehilat, 7 ruah atau 7 roh, dan 777 lainnya. Dan Het dengan nilai gematria 8, ini adalah kehidupan. Maka jika Waw dan Zayin digabung dan menjadi huruf Het, kan Het itu tadi dari huruf apa saudara? Waw dan Zayin. Maka jika Waw dan Zayin digabung menjadi huruf Het, maka Het akan memiliki makna yang lain, yaitu manusia yang perkawinannya diberkati oleh Bapa Yahweh. Rumah tangganya akan dipelihara Bapa Yahweh dan rumah tangganya akan dibuat hidup. Jadi ini yang pertama,
kenapa harus ada Bapa Yahweh di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Supaya ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam perkawinan yang diberkati Bapa Yahweh, rumah tangganya itu akan dipelihara Bapa Yahweh. Maka tadi saya suruh saudara ingat saja pertanyaannya, bahwa perkawinan itu harus diberkati dalam nama Yahweh, bukan dalam nama yang lain. Nanti saudara akan ngerti lebih dalam lagi, dan itu lebih mengerikan lagi ketika tidak ada nama Yahweh di dalam perkawinan seseorang. Ya, ini masih mending, artinya masih berbicara tentang berkat pemeliharaan dalam sebuah perkawinan. Tapi nanti saudara akan melihat di akhir, bagaimana jika Yahweh itu tidak ada di dalam pernikahan atau perkawinan seseorang. Ya. Jadi yang pertama, kenapa harus ada Bapa Yahweh di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan? Itu supaya ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam perkawinan yang diberkati Bapa Yahweh, rumah tangganya itu akan diapa ini? Dinuris atau dipelihara oleh Bapa Yahweh. Nah, sekarang kita lihat saudara, yang paling penting, kenapa harus ada Bapa Yahweh di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinannya? Adanya Bapa Yahweh di dalam peleburan dua kata is dan isyah, ini akan menjadi perekat abadi yang akan membawa perkawinan ke dalam kekekalan sampai kematian memisahkan. Sekali lagi saya ulangi, saudara perhatikan ini baik-baik. Adanya Bapa Yahweh ini ya, Yod dan He dibaca Yah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Nah, adanya Bapa Yahweh di dalam peleburan dua kata is dan isyah, ini akan menjadi perekat abadi yang akan membawa perkawinan ke dalam kekekalan sampai kematian atau sampai maut memisahkan. Ini dengan catatan, kalau perkawinannya itu diberkati dalam nama Yahweh. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada Bapa Yahweh dalam hidup perkawinan seseorang? Itu yang harus jadi pertanyaan yang kuat saudara, yang kita renungkan. Kita perhatikan baik-baik. Bagaimana jika tidak ada Bapa Yahweh yang memberkati dalam hidup perkawinan seseorang? Rangkaian huruf ini, Alef, Yod, Sin, He, ini ya, Alef, Yod, Sin, dan He. Rangkaian huruf ini tadi menunjukkan adanya Bapa Yahweh di dalam hidup perkawinan. Bapa Yahwehnya di mana? Di sini, Yod dan He. Jadinya apa ini? Yahweh. Tapi ketika Bapa Yahweh dihilangkan atau ketika tidak ada Bapa Yahweh, yang ada di dalam perkawinan seseorang itu adalah es atau api, yaitu api yang akan membinasakan atau menghancurkan perkawinan tersebut. Perhatikan ini baik-baik. Ya, rangkaian huruf ini tadi menunjukkan adanya siapa ini? Bapa Yahweh di mana? Dalam hidup perkawinan atau pernikahan. Tapi ketika Bapa Yahwehnya itu dihilangkan atau tidak ada Bapa Yahweh, yang ada di dalam perkawinan itu es dalam bahasa Ibrani yang artinya api, yaitu api yang akan membinasakan atau menghancurkan perkawinan tersebut. Coba saudara perhatikan, saya akan hilangkan Yahwehnya dari peleburan dua kata is dan isyah menjadi kata yang ditulis dengan huruf Ibrani Alef, Yod, Sin, dan He. Sekarang saya akan hilangkan Yahwehnya. Yahwehnya ditulis pakai dua huruf apa tadi? Yod dan He. Sekarang saya hilangkan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi apa? Alef dan Sin. Waktu masih ada Bapa Yahweh seperti ini, ya toh? Tapi begitu Yahwehnya saya hilangkan seperti ini, yang ada hanya tinggal apa? Alef dan Sin. Alef dan Sin itu dibaca apa ini? Es. Es itu artinya api. Saudara-saudara sekalian, maka ada lagu
Yang dikatakan apa? Esyel Yesua, api Yesua. Jadi ketika dihilangkan dua huruf yod dan he-nya, tinggal dua huruf alef dan sin yang dibaca es yang artinya api. Dan api yang dimaksud di sini adalah api yang akan membinasakan perkawinan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan api ini akan membawa perkawinan dalam divorce atau perceraian. Maka inilah kenapa tadi dikatakan di tengah-tengah kesatuan antara laki-laki dan perempuan harus ada siapa? Bapak Yahweh. Sekarang saudara paham kenapa perkawinan itu harus diberkati Bapak Yahweh. Karena kalau tidak ada Bapak Yahweh, yang ada apa ini? Api. Kalau tidak ada Bapak Yahweh, yang ada api. Tapi dengan adanya Bapak Yahweh yang pagi ini akan memberkati hidup perkawinan Alena dan Billy. Saya percaya hidup perkawinan mereka akan diberkati Bapak Yahweh dan akan bertahan dalam kekekalan sampai kematian memisahkan, karena ada Bapak Yahweh yang menjadi perekat abadinya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saya undang kedua mempelai bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan perkawinan.